ya. Nyuwun sewu. Ini masih bocor, kadang-kadang ditumpaki watu, kadang-kadang ditindik pakai batako, masih bocor. Ini loh cara yang paling enak, cara yang paling cepat. Mungkin Bapak nanti suatu saat saya yakin Bapak cari ini Bapak buntu, Pak. Masangnya gini, Pak ya. Ini yang kasarnya ini, Pak ya. Ini yang halus ya, Pak ya. Yang halusnya di bawah, yang kasarnya di atas. Bapak masukin satu, nanti masukin ke dalam ini, ke dalam regulator. Nanti didorong atau ditekan pakai lidi. Ini Pak yang namanya karet rusak, ya mohon maaf ya Pak ya, namanya karet rusak. Ini kalau sudah dikasih pengaman, itu tidak pengaruh lagi. Karena apa? Karena regulator Bapak sudah rapat. Nih Pak, lihat karetnya cuma separuh, ya. Kita masukin lagi, tapi kebocorannya sudah tidak ada lagi. Enak sekali Pak. Ngidupin kompor tidak usah repot-repot lagi, nggih. Kompor sudah menyala seperti biasa, tidak ada kebocoran. Jadi mengatasi regulator itu cepat sekali. Dari sininya hidup, ya. Dari sini juga sama hidup. Bapak beli regulator yang namanya Quantum, namanya Miyako sama aja, ya. Jadi Bapak tidak usah buang-buang. Nggih, silakan Pak, nggih dua aja. Oh, nggih sekedap, nggih. Ini daripada Bapak buang-buang regulator, nanti Bapak boleh praktek ke sini nggak apa-apa. Maaf Pak Dek, boleh nggak saya pinjam satu dicoba? Boleh, nggak apa-apa. Ini saya kembalikan dulu, ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau coba nggak apa-apa, saya praktekkan, ya. Ya, satunya Rp10.000, tapi kalau ngambil dua Rp15.000. Nggih. Ini kita datangkan langsung dari Bandung, ya. Dari Jawa Barat. Soalnya kalau Bapak nanti cari daerah sini, daerah Klaten yang jual cuma saya sendiri, ya. Di toko, di warung Bapak cari nggak ada. Inilah yang dinamakan regulator ya Pak ya. Yang dinamakan seal anti ledak, anti bocor itu ada dua alatnya Pak ya. Ini ada tulisannya loh. Anti ledak yang ini, ya. Kalau anti bocor yang ini. Nah, ini saya terangkan sekalian bagaimana caranya ini memasangnya. Memasangnya nanti mudah, tapi kita praktekkan dulu. Kita kasih buktikan dulu bagaimana kalau seumpamanya selang kita ada yang pecah. Bapak perhatikan. Ini umpama, ini mohon maaf ya Pak ya. Namanya selang kalau sudah lebih dari 3 tahun, Bapak percaya tidak percaya, ini biasanya retak sendiri. Ya, takutnya kalau pecah ini bahayanya meledak Pak. Jadi kita di sini pasanglah pengaman otomatisnya dulu di dekat ujungnya regulator, bukan di ujung kompor Pak ya. Apabila terjadi ada kebocoran, insya Allah tidak meledak. Ah, tidak percaya Mas, saya buktikan. Ya, Bapak boleh lihat dulu. Yang namanya selang jenengan di rumah Pak, kalau misalnya sudah lama, itu lama-lama tidak percaya tidak masalah, itu biasanya retak sendiri Pak. Ya, bahayanya kalau sampai ini ada selang yang pecah, retak bocor, takutnya ada yang meledak Pak. Ya, ini kompornya sudah menyala Pak. Nyuwun pangapunten nggih Pak nggih. Ini kompornya sudah hidup. Umpamanya selang ada yang pecah, ada yang bocor, saya jamin aman. Nih, Bapak mau lihat nggak apa-apa, lihat kayak gini Pak ya. Umpamanya kalau Bapaknya sedang masak ya, ada selang yang pecah, ada selang yang bocor. Ini maaf ya Pak ya, saya tidak main-main Pak ya. Ini kalau terjadi ada kebocoran, ini secara otomatis apinya mati sendiri Pak. Ini dikasih pengaman dulu. Mana pengamannya Mas? Ini pengamannya. Yang di ujung, ya di ujung regulator. Lah ini cara masanya saya kasih tahu supaya kompor Bapak tidak terjadi kebakaran lagi. Mohon maaf, ini sayang, saya takut sekali Pak ya. Kalau gasnya bocor kena tabung, selangnya pecah kena kompor. Nah, masangnya bagaimana Mas? Masangnya gini. Ini selang sama regulator, ini biasanya di tengah-tengah ada klem Pak. Kendorkan klemnya, tarik regulatornya, masukin otomatisnya Pak ya. Cuman cara masangnya gini, yang ada tanda ulirnya atau garis-garisnya masuk lebih dulu ke dalam selang. Yang kepala merahnya di belakang, lalu Bapak tinggal mendorong saja pakai regulator. Nah, sudah masuk Pak. Ini sudah masuk ya Pak ya. Kalau sudah masuk ke dalam selang, tolong jangan lupa Pak nanti diklaim lagi. Kalau sudah diklaim lalu digunakan untuk memasak. Apabila terjadi ada kebocoran selang, alat ini kita sudah siap. Nah, ini Pak barangnya masih banyak nih Pak ya. Harganya sama, itu hanya uang kecil cuman Rp10.000 saja. Tapi ya mohon maaf kalau masang tidak boleh di sebelah sini Pak ya. Jangan dipasang di dekat kompor, tapi masangnya itu di dekat regulator. Jadi kalau pemasangan LPG-nya, pemasangan regulatornya kok susah sekali, kok masih bocor, nih Bapak saya tawarkan. Hanya uang kecil Rp10.000, ngambil 2 15. Ya sepasang gini boleh Pak, ya sepasang kayak gini juga boleh, terserah Bapak. Inilah yang dinamakan pengaman otomatis, inilah yang dinamakan pengaman anti bocor. Mungkin Bapak di rumah susah memasang regulator, karena pada prinsipnya regulator kita tuh sama saja Pak ya. Yang baik ya, atau yang baru atau yang bekas itu sama. Yang penting ininya nggak patah loh Pak. Oke silakan ya. 2 Rp15.000. Mohon maaf ada uang kecil Om. Aduh, nggak ada yang kecilnya. Mas dipecahnya Mas. Ya, ada 20.
Nah nih, jadi Pak, oh 20 kurang tusuk nih, nggih, ini 30. Oh nggih, oh ini Pak De, silakan Pak De nggih. Oh nggih, nah, oh ini saya kasih satu lagi, kalau 2 pun enggak apa, saya kasih satu lagi aja Pak De. Ah enggak apa-apa lah. Nah nih nggih, ya 20 tak kasih sepasang sekalian itu. Mas, pilih 10.000 aja Mas. Oke. Jadi kalau bapaknya memasang LPG-nya, memasang regulatornya, tidak perlu repot-repot. Ini 10.000. Ini dipakai. Terima kasih. Pilih kali ini kan ya? Apa Pak De? Ini pilih kali. Kali ya sama, kali ini dia dikurangi 1 Pak De ya. Soalnya gini Pak De, kalau Bapak mau lihat Pak De, nyuwun sewu nggih, regulator kita tuh sama aja loh. Ya. Saya bongkar Pak ya. Yang namanya regulator kita itu rata-rata ya Pak ya. Ya, isinya sama aja. Nih kalau mau lihat ya. 1. Saya bongkar Pak, ini Pak isinya Pak. Ya. 2. Ya, nih ya. 3 dan 4. Ya, mohon maaf Bapak tidak bisa menggunakan karet ini kalau patah. Ya, tidak bisa Pak. Ya. Kalau ininya patah tidak bisa Pak ya. Soalnya kalau sudah patah itu namanya rusak. Oke. Nah, jadi kalau bapaknya nanti sudah pemasang ini ke dalam regulator, 1 aja cukup ya. Tidak usah banyak-banyak ya. Kalau dibanyak-banyak nanti terlalu tebal. Nah, ini kita pasang lagi Pak ya. 1 2 ya. Nah, kita masukin dulu Pak. Nih, yang namanya regulatornya tadi. Nih, kan kadang-kadang regulator itu dipasang angel, dipasang masih bocor. Inilah Bapak kalau mau tahu isinya dalam regulator. Ini saya sudah bongkar, ini sudah saya pasang lagi. Ini kita tutup sedikit Pak. Jadi lagi. Ya. Bang, aku biasanya punya regulatornya banyak. Iya, kalau menurut saya tidak perlu banyak-banyak Pak. Regulator jenengan yang penting kan tidak bocor. Ya. Punya regulatornya banyak tapi bocor ya percuma. Lah bagaimana supaya tidak bocor lagi? Pakai ini Pak. Oke, harganya berapa Mas? Harganya tidaklah mahal. Banyak uang kecil cuma Rp10.000. Ngambil 2 15. Coba Mas, saya kan baru datang pengen lihat. Ini kalau mau lihat Pak, saya kasih tahu. Nyun pangapunten Pak De, itu karetnya boleh saya pinjam Pak De? Ya. Nah, ini cara Mas saya ulang lagi Pak ya. Ini bukan punya saya ya Pak, soalnya sudah dibayar Pak ya. Sudah ada yang milikinya Pak. Ini cara masang sama saja. Bapak biasanya membeli regulator itu rata-rata ya kadang-kadang ada isinya warnanya hitam, tapi kebanyakan itu Pak kosong Pak. Kayak gini Pak. Ya, regulator Bapak biasanya pakainya karet gini, bukan saya menjelek-jelekan karet ini Pak. Mohon maaf ya. Tapi kan kadang-kadang sok nggak bisa, kadang-kadang sok nggak bisa kan gitu Pak ya. Ini umpamanya kalau misalkan bocor, kalau regulatornya ngeses, ini bocor Pak. Caranya sangatlah mudah sekali. Bapak nanti nggak usah pikir lama-lama. Ambil satu alatnya ini, masukkan ke dalam regulator, ya. Yang penting kasarnya di atas, ya. Yang halusnya nanti di dalam. Tinggal mendorong pakai gunting atau pakai lidi atau pakai kayu juga terserah Bapak. Pepetkan, rapikan dulu. Ini kalau sudah dipasang 1 ya sudah, jangan ditambah lagi Pak. Masang hanya 1. Terus karet yang tadinya bocor, Bapak tidak perlu lagi cari-cari karet ini. Kalau misal masih bocor ya udah biarin aja, karena alat kita Pak langsung membantu, ya. Memasang regulator kita lebih cepat dan aman. Ini loh Pak, ya. Sudah aman, sudah nggak bocor-bocor lagi, regulator jenengan tinggal pakai. Jadi nggak perlu gonta-ganti regulator. Ini komponen nyala nggak Pak? Nyun sewu. Murah nggih Pak nggih? Iya. Padahal regulatornya tadi sudah dibongkar. Walaupun dibongkar sama aja, yang penting kan saya tuh dalamnya nggak patah, gitu. Ini harganya berapa Mas? Uang kecil cuma Rp10.000. Kalau ngambil 2 15. Pak, mohon maaf Pak, saya pernah kok masang regulator kok keras, ini gimana caranya? Ini kalau keras Pak, tolong jangan dipaksa ya. Kalau Bapak paksa nanti biasanya patah nanti dalamnya. Nah, ini caranya gampang sekali. Seumpamanya regulatornya keras, Bapak cukup ganti aja karetnya yang agak lembut, cari ya Pak ya. Nah, kadang-kadang ini biasanya ada yang kaku Pak. Kalau umpamanya nanti kalau ada Bapak ganti karet yang agak lembut, ya monggo kita masukin lagi ke dalam tabung ya. Ini malah sangat membantu sekali kalau dipasang ya. Ini kalau misalnya Bapak pasang ini 1, di sini 1, ya udah dua-duanya Bapak pasang, itu sangat membantu sekali, kenceng. Jadi tidak bisa bocor lagi, tidak bisa ngeses lagi, regulator jenengan aman. Kompor hidup. Tapi kalau umpamanya, mohon maaf sekali lagi Bapak, kalaupun di sini tidak ada karetnya, tidak ada isinya, kayak gini loh. Oh ya silakan Om. Ya, terima kasih. Ambil 1 Om ya. Ini kalau nggak ada karetnya, ya kosongan, Bapak tinggal pasang saja. Tapi ya jangan dibalik Bapak, yang kasar tadi di atas, yang halus di dalam. Ya, kalau sudah dipasang, udah kunci Pak. Iya betul sekali, nggak ada sealnya, nggak ada isinya.
Oh boleh, enggak, kan tadi dipasang kan ada Pak. Ini kan kalau dipasang malah lebih bagus. Ya, ini satu, sini satu, itu malah dia akan membantu, tidak mengganggu Pak. Ya, nih dipasang ya bisa. Jadi ibunya waktu masang gasnya bocor tidak perlu gonta-ganti. Ini nyala ya Pak ya. Nah kalaupun tidak ada karetnya di dalam tabung, Bapak nanti tinggal pakai saja, tidak jadi masalah. Nah ini loh. Ya, isinya dapat 3. Satu biji biasanya kurang lebih biasanya sampai 3 bulan Pak. Jadi ini nggak pakai karet juga bisa Pak. Oke. Jadi ibu kalau misalnya masang regulator ya jangan pakai plastik ya, jangan pakai batu atau ditindih pakai batako, nggak perlu ya. Dengan alat ini kita bisa pasang, membantu sekali yang namanya regulator Bapak. Iya terserah merek apa saja nggak apa-apa. Yang penting regulatornya jangan dibuang-buang lagi ya. Pakai regulator lama nggak apa-apa. Ini masih banyak barang saya Pak. Cuman kalau ngambil 20.000 saya kasih 3. Tapi maaf ya ini bukan punya saya Pak ya, saya balikin sama bapaknya. Ini yang punya bapak tadi saya balikin. Ini mana Pak, tinggalnya Pak nih? Oh niki, nggih. Kalau ini kalau misalnya kompornya punya satu, ya otomatisnya satu aja. Tidak perlu banyak-banyak. Ya? Iya. Kalau satu itu biasanya Pak permanen Pak. Ya, ini nggak bisa rusak mana tadi ini di dalam toples. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ini kalau misalnya yang ini anti ledak Pak. Itulah kita ada tulisan kayak gini Pak ya. Anti bocor dan anti ledak. Anti ledaknya ini Pak. Anti bocornya ini. Seumpama, lah mohon maaf, ini Pak bahaya Pak. Selang ini kalau lebih dari 2 tahun atau 3 tahun itu kan biasanya retak-retak sendiri gini loh Pak. Dia meletak ini ya. Ini kalau sampai terjadi ada kebocoran, gasnya keluar, nanti kena api, blup, itu akan terjadi ledakan. Tapi kalau kita sudah pasang ini pengamannya dulu, sudah pengaman otomatis sudah dipasang di dalam selang, insya Allah tidak terjadi kebakaran. Ini saya kasih contoh Pak, tapi sebentar saya pasang dulu Pak ya. Soalnya kalau nggak dipasang ini regulatornya ini bocor. Ini kalau sudah dipasang di dalam regulator satu, dipasang di dalam selang satu, itu aman ya. Ini mohon maaf, ini nggak ada karetnya ya. Dan terus yang di sini Pak, kalau sudah ada otomatisnya kita tidak perlu repot lagi Pak. Tidak usah khawatir. Mungkin ibu kadang-kadang keluar rumah ya, belanja ke warung tapi lupa matiin kompor, nggak usah khawatir, ada yang jaga. Seumpamanya kalau terjadi ada kebocoran, nggih nyuwun pangapunten nggih Pak, nyuwun sewu nggih. Iki kompornya hidup nggak nih? Hidup nggih? Ini kompornya nyala nggih? Iki gasnya bocor nggih? Itu mati sendiri loh Pak. Ya, jadi nggak bisa nyamber Pak. Kalau tidak ada pengaman otomatisnya ini bahaya Pak, kena muka Pak, kena kaki Pak, kena rumah. Tapi kalau sudah ada pengaman, aman. Nah ini alatnya tadi, mana alatnya Mas? Ini alatnya masih banyak, ini saya ambil dari Surabaya Pak. Ya, cara masangnya gimana Bang? Tolong diulangin Bang. Ini cara masangnya saya kasih tahu lagi. Ini boleh perhatikan dulu. Di sini kan biasanya kan ada Pak, ada namanya klem. Ya, klemnya tolong dikendorkan, regulatornya dicabut, lalu masukkan ini otomatisnya. Yang masuk ke dalam selang dulu adalah ulir, derat, ya. Deratnya masuk dulu ke dalam selang, yang kepala merahnya di belakang, lalu tinggal dorong pakai regulator. Nah, ini udah masuk Pak. Ya, kalau sudah masuk nanti ke dalam selang Bapak, tolong jangan lupa nanti diklem lagi, ya, dikunci lagi, biar rapat, ya. Kalau sudah diklem ini kan tidak mengganggu Pak. Nah, di sini, lalu dipakai untuk memasak. Terjadi kebocoran, insya Allah aman. Jadi apinya mati, ya, apinya padam sendiri. Bapak tidak perlu siram-siram lagi pakai air, ya. Soalnya kalau Bapak siram pakai air kompor ini, kalau airnya masuk ke dalam mesin ini, hidupnya susah Pak. Ya benar Pak, ini mesinnya di sini, ya. Ini bukan kompor kayak minyak tanah, ini kompor gas Pak. Kalau kompor gas pakai mesin, jadi di mesin ini jangan disiram pakai air. Mengamankan pakai apa Mas untuk menjaga tuh? Pakai ini otomatisnya Pak, ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, untuk otomatisnya dimasukin ke dalam selang, tidak boleh dipasang di ujung kompor, ya. Jadi masangnya tuh di ujung regulator, oke. Jadi posisinya gitu tadi, yang ulirnya masuk lebih dulu, kepala merah di belakang, gitu Pak. Hanya satu aja Pak, satu kompor satu biji cukup, soalnya nggak bisa rusak. Saya jual 10.000 satu, ini juga 10.000. Kalau sepasang berapa Mas? Hanya cukup 15.000 rupiah. Oke, silakan ya. Jadi mungkin ada bapaknya memasang LPG-nya, memasang regulator. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, ya. Pak, satu Pak ini. Oh, nggih, monggo silakan, nggih. Memasang LPG, memasang regulator, nggih. Kompor gas, nggih. Kadang-kadang regulator itu biasanya bocor itu karena apa? Ya, cuman karena karetnya aja yang kurang pas, ya, kurang cocok. Pak, ini yang merah itu di dalam apa di luar? Itu Mas, yang menghadapnya ke regulator. Jadi posisinya, iya, jadi posisinya begini Om. Nggih, nyun pangapunten nggih. Iya.
Mas nek umpamanya aku lali piye Mas? Kalau jenengan lali itu ada gambarnya kok. Iya kan? Ada gambarnya, jadi nggak gampang lupa sampean. Kayak gini, tolong masukkan ke dalam selang, nanti didorong. Mas, selang saya agak kecil, agak sesak, itu gampang. Tolong dibantu sedikit pakai sabun mandi. Ya, mau sabun mandi atau pakai minyak juga boleh, tolong dioles-oles sedikit. Lalu dimasukkan ke dalam selang, Bapak tinggal dorong, ya ini hasilnya jadi Pak. Tapi sengaja nggak saya masukin semua, ini untuk contoh. Kalau saya masukin ke sini semua nanti nggak kelihatan cara pasangnya. Oke, mari silakan. Jadi kalau bapaknya memasang LPG, oke. Berapa Om? Oh ya, Rp15.000. Ada yang kecil omongnya? Untuk mencegah kebocoran regulatornya ngesep. Aduh, ini kok nggak ada susu? Nggak ada. Oke, silakan Ibu. Oh, amin gitu. Oh ya, silakan gitu. Bismillah. Jadi pemasangan kurang. Iya, jadi kalau dipasang itu pindah ke bawah Bu, yang di dalam regulator. Oke. Oh, oh iya Pak, silakan. Jadi pemasangannya regulator G1, sebentar Om ya. Masuk dulu Om ya. Tadi terus berapa? 2, 4. Saya ambil video ya. Oh, iya, nggak apa-apa ya. Aduh, 35 ini coba Om tolong diulang Om, aku salah susun. Oh, iya. Setahu saya 35. Diulang lagi Om ya. Oke, silakan Pak ya. Jadi pemasangan LPG-nya, pemasangan regulatornya, pemasangan kompor gasnya, biar bapaknya tidak tidak khawatir lagi. Ini saya bawakan Pak, yang di Klaten yang jualan cuma saya sendiri Pak ya. Nggak ada lagi yang jual ya. Di toko kalau cari bapak ya, di warung nggak ada jual. Oke, boleh tinggal dimasukkan saja ya. Tinggal dimasukkan ke dalam regulatornya, masukkan ke dalam selangnya. Mas, saya takut pakai gas soalnya sering bocor. Jangan takut, kita bantu Pak. Oke? Nah ini kita memasang LPG-nya, memasang regulatornya. Kadang-kadang angel, kadang-kadang masih bocor. Ya silakan ya. Di sini Bapak nanti kalau melihat Pak ya, kalau misalnya Bapak kurang puas boleh tonton di YouTube Pak. Ya. Di sini video saya udah ada 4 di dalam sana Pak. Ya. Nah di sini kalau yang terbalik ya? Iya betul. Iya. Tapi masangnya nyuwun pangapunten, jangan banyak-banyak, masang satu aja. Nanti kalau sudah keras, nanti diambil, dibuang, diganti yang baru. Ya, soalnya nanti lama-lama dia keras. Kalau sudah keras nggak bisa dipakai lagi. Itu berarti dia minta diganti. Ya, kalau sudah diganti nanti Pak, nah ini Pak, dipasang ini jangan ditumpuk ya, ini harus dihilangin baru diganti yang baru. Oke. Nah jadi cara pemasangannya pun sangatlah mudah sekali. Kita biasanya menggunakan karet seperti ini, ya. Namanya karet tabung. Cuman kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa, ya. Saya tidak menjelek-jelekan produk orang lain, tidak Pak, ya. Masalahnya yang jadi masalah ibunya sering masang tuh bocor. Tapi di sini kita tidak masalah, kita coba ini loh, ya kita keluarkan dulu alatnya. Coba kita cari yang agak ini. Nah ini, ya, ntar ya. Ini karetnya karet tabung biasanya. Kita masukin ke dalam tabung, ya. Di sini kadang-kadang regulatornya bocor, regulatornya bunyi, itu tidak boleh ngidupin kompor dulu loh, ya. Kedengar nggak Bu ini bocornya kecil, ya? Kalau Bapak dari jauh mungkin nggak akan kedengar, tapi kalau dekat kedengeran Pak. Apalagi kalau misalnya saya kasih yang sobek ini, ayo kita coba. Karet yang rusak seperti ini kita pasang, itu jelas nggak bisa Pak, ya. Jelas nggak mampu. Namanya karet sudah putus, sudah rusak dipasang ya jelas bunyi Pak. Kadang-kadang ya sudah tuh bocor bau lagi. Nah gimana caranya? Caranya sangatlah gampang sekali. Yang penting masanya jangan dibolak-balik. Yang kasarnya di atas, yang halusnya di dalam. Lalu tinggal dorong pakai gunting atau pakai obeng terserah, ya. Dorong pakai kayu juga nggak apa-apa. Ini hanya dimasukin cuma satu loh. Mas ini kalau karetnya masih bocor gimana Mas ini Mas? Ini kan masih suwek separuh. Oh tidak pengaruh, ya tidak pengaruh. Kalau ibu ganti yang utuh ya malah lebih baik kalau ada. Tapi kalaupun masih sobek kayak gini tidak jadi masalah Bapak. Yang penting regulator kita itu Pak ya kita amankan dulu. Biar nggak gampang bocor, ganti tabung juga nggak ngerepotin. Ini karetnya cuma separuh, dipasang bocor nggak ada. Enak kan? Kenceng loh. Dari mana Mas? Saya bawa ini langsung dari Bandung, ya, dari Jawa Barat. Kalau Bapak cari daerah sana banyak, tapi kalau daerah sini yang jual cuma saya sendiri, Pak, ya. Di warung, di toko nggak ada yang jual lagi. Kita nyalain kompornya kayak biasanya. Kompornya sudah hidup, ya. Mungkin Bapak yang nggak kelihatan, ya saya sumet aja dari selangnya, Pak. Ini sebenarnya udah nyala kompornya,
Ya bagaimana caranya Mas? Ya mudah sekali, tinggal masukin ke dalam regulator kok. Ya ini nyala Pak. Ya ini besar Pak apinya Pak. Nah ya kan. Kalau tadi misalnya nggak bisa masang gas, kok regulatornya masih bocor-bocor, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Ya saya bawa. Oh ya terima kasih Ibu ya. Nah, hanya berapa Mas? Hanya uang kecil Rp10.000. Nek ambil 2 15 Pak. Jadi alat saya ini hanya untuk membantu Pak ya, membantu regulator. Kalau Bapak pasang dua-dua kayak gini, itu malah lebih sempurna, lebih baik, lebih bagus ya. Nah, soalnya regulator kita itu biasanya sudah kendor. Apanya kendornya? Ini Pak, putaran tuasnya kendor ya. Kadang-kadang giginya kurang nyokot. Yang di dalamnya ada kayak ini nah Pak, kayak kuku. Di sini kalau sudah dipasang, kita tidak perlu repot lagi. Pasanglah regulator jenengan, pasanglah regulator yang biasa kita pakai di rumah ya. Entah itu mereknya apa, terserah, sama saja bagi saya ya. Yang penting Bapak punya alat pengaman dulu. Dipakai di sini tidak perlu banyak-banyak Pak. Hanya satu ya, hanya satu saja. Ini kalau misalnya Bapak pasang, mohon maaf ya, umpamanya nggak ada karet tabung. Mas, saya pernah kok beli tabung nggak ada karetnya. Sama Pak, saya juga sering. Kadang-kadang waktu kita beli tabung karetnya kosong. Enggak. Kalau kosong gini gimana Pak? Enggak masalah, enggak pengaruh. Tinggal kita pasang, tinggal kita kunci. Jadi kalau di tabung ini kosong tidak ada karetnya, Bapak tinggal pakai, udah selesai. Jadi nggak perlu gonta-ganti lagi Pak ya. Pakai tabungnya yang lama nggak masalah, ya. Regulator yang lama nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting tidak bocor, ya. Nah, walaupun Bapak beli regulator baru umpamanya Pak, tapi kan biasanya Pak, walaupun regulator baru itu Pak rata-rata kosong, nggak ada isinya. Kalaupun ada tuh ada hitam dia satu, cuman itu jarang sekali ada Pak, ya. Itu pun nanti kalau Bapak punya di sini hitamnya satu tuh biasanya kan sudah keras nggak bisa dipakai lagi. Pak, terima kasih. Ya, monggo. Ya.